Halo, selamat datang di Cara Terunik Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai meraih kebahagiaan dengan menjadi diri sendiri ya. Nah, ini pertama kali dalam channel YouTube saya itu akan membahas mengenai pengembangan diri ya. Jadi tentang meraih kebahagiaan dengan menjadi diri sendiri. Nah, kemarin kita bahas mengenai bagaimana bersikap tenang dalam keadaan yang penuh dengan kegalauan ya. Kalau nggak salah itu pernah saya buat, saya lupa judulnya, tapi nanti saya akan selipkan di pojok kanan ya. Pojok kanan nanti kalian bisa klik, nanti di sini akan muncul ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai meraih kebahagiaan dengan menjadi diri sendiri, karena memang produk yang paling mahal itu adalah bagaimana menjaga diri untuk selalu menjadi bahagia ya. Jadi kalau kita bisa menjaga diri kita bahagia selalu ya, maka hidup ini sangat indah gitu. Jadi selalu menikmati hidup ya, bukan larut dalam kesedihan dan juga emosi-emosi negatif lainnya ya. Nah, kita akan bahas, untuk bisa memahami kebahagiaan kita harus mengenal diri kita sendiri. Sesuai dengan topik di awal adalah bagaimana mencapai kebahagiaan dengan menjadi diri sendiri. Untuk bisa menjadi diri sendiri, otomatis kalian harus mengenal siapa diri Anda ya. Kalian bisa tanyakan dalam perenungan atau dalam bahasa self reflection ya, dalam keseharian Anda, itu tanyakan dalam diri kalian, apakah tubuh ini adalah saya? Apakah pikiran ini adalah saya? Apakah perasaan ini adalah saya? Apakah nama yang ada di KTP adalah saya ya. Jadi kita pengen tahu siapa sih diri kita yang sebenarnya. Nah, refleksi ini akan memahami bahwa nanti kalian akan paham bahwa apa yang terjadi dalam tubuh ini bukan penentu kebahagiaan Anda. Apa yang selalu dipikirkan dan direferensikan oleh pikiran Anda itu adalah bukan diri Anda. Dan apa yang selalu kalian rasakan dengan sensasi dan juga dari faktor di luar tubuh Anda itu adalah tidak bisa mempengaruhi kedamaian dalam diri kita. Dan juga kalian akan tidak tercederai atau tidak tersakiti karena nama kalian dijelek-jelekan atau mungkin disinggung identitas kalian. Nah, kalau kalian sudah memahami siapa diri Anda. Nah, bagaimana caranya mengenal diri sendiri? Itu adalah menjaga jarak ya, menjaga jeda antara diri kalian sejati dengan tubuh, pikiran, perasaan, dan identitas diri ya. Nah, ini penting. Caranya adalah dengan melatih atau melakukan meditasi formal. Meditasi formal itu seperti duduk ya, duduk mengamati sensasi tubuh, mengamati pikiran kalian yang loncat ke sana kemari, berpindah dari satu topik ke topik yang lain, kemudian dibarengi dengan perasaan yang muncul ketika pikiran itu muncul ketika kalian mengamatinya dalam duduk saja selama kalian meditasi. Kemudian nanti juga kalian akan semakin ada jeda ya di sana, dan kalian akan paham, oh ternyata pikiran ini berubah-ubah, perasaan ini juga berubah-ubah, sensasi tubuh ini juga mengikuti gitu ya. Nah, dengan latihan itu akan mengenal diri kalian, akan membuat kalian mengenal siapa diri kalian. Karena sebenarnya esensi kita, jadi diri kita yang sejati itu adalah kebahagiaan dan kedamaian itu. Makanya kalau kita nggak terdistraksi oleh pikiran ya, dan perasaan dan sensasi tubuh, ya kita damai, kita sudah damai dan kita sudah bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan hal di luar diri kalian. Kedamaian itu adalah ketika kalian mencapai momen saat ini dan kembali ke dalam diri kalian yang sejati itu. Kalau kalian merasakan itu, maka kalian akan merasakan kebahagiaan. Jadi seperti itu. Sama seperti bayi yang tidak ada trauma apapun, dia happy aja melihat orang lain, dia senyum ya, dia mengamati ya. Jadi seperti itu ya. Itu esensinya, karena memang esensi diri sejati kita adalah kebahagiaan dan kedamaian. Cuma perasaan, pikiran, tubuh, dan juga identitas diri ini yang mendistraksi sehingga kita merasakan kesedihan, kemudian kecemasan, dan semua emosi-emosi negatif lain. Nah, ini kita harus tahu bahwa manusia itu hidup dalam 4 dimensi dalam waktu yang bersamaan. Kita ada dimensi spiritual, dimensi emosional, dimensi mental, dan dimensi fisik ya.
Nah, di dimensi-dimensi ini kita rasakan dalam keseharian kita. Ya. Nah, dimensi fisik mewujud dari ketiga dimensi ini ya. Jadi dimensi spiritual, emosional, dan dimensi mental. Nah, untuk mencapai bahagia, kalian harus memperbaiki ketiga dimensi ini, baru kalian bisa mengubah dimensi fisik. Nah, contohnya, nah, kalau merasa bahwa hidup kalian itu nggak baik-baik saja, atau kalian lagi banyak masalah gitu, perbaikilah dari dimensi-dimensi ini, ya, dimensi mental, emosional, dan spiritual ya. Kalian nggak bisa merubah hal di luar diri kalian nggak bisa merubah hal-hal yang kalian tidak bisa rubah ya. Misalnya di keluarga kalian lagi banyak masalah, kalian nggak bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuai dengan keinginan kalian. Kalian nggak bisa memperbaiki hal-hal yang di luar kontrol kalian. Tapi kalian bisa merubah hal-hal yang bisa kalian kontrol ya. Contohnya dimensi spiritual, emosional, dan mental. Ketenangan di dalam akan bercermin atau akan terproyeksi ke dalam ketenangan di luar diri ya. Kebahagiaan kalian sudah menemukan diri kalian sendiri dan kalian mengerti esensi kalian sendiri, diri kalian sendiri, itu akan membawa kebahagiaan dan kedamaian di dalam batin kalian. Makanya disebut dengan batin yang seimbang. Ketika sudah mencapai keseimbangan di dalam tiga dimensi ini, spiritual, emosional, dan mental, itu akan mencermin atau terproyeksi menjadi dimensi nyata atau dimensi fisik kalian. Nah, hidup kalian akan semakin baik, kalian akan mudah sekali bahagia, dan kalian tidak mudah terpengaruh oleh hal di luar diri kalian. Mau dia krisis, mau apapun terjadi, biasa suka duka terjadi di luar diri kita tetap bahagia dan damai. Nah, kuncinya ada di tiga dimensi ini. Nah, bagaimana melatih tiga dimensi ini? Dimensi spiritual kalian bisa latih dengan sesuai anjuran agama kalian masing-masing ya, berdoa, sembahyang ya, sesuai dengan anjuran masing-masing agama, dan ditambah dengan meditasi. Kemudian dimensi emosional itu juga akan otomatis mengalami perbaikan. Kalian bisa belajar untuk sabar jika kalian sudah mengamati perasaan, pikiran, dan bisa menjedakan antara diri sejati dengan pikiran, emosi, dan tubuh. Itu akan otomatis kalian punya dimensi emosional yang stabil. Kemudian dimensi mental ya, selama ini apa yang menjadi identitas diri itu adalah akibat dari memori ya, memori tentang diri ya, yang sudah disisipkan mungkin semenjak kita lahir ya, dari kita lahir sampai usia saat ini itu mau menjadi sebuah gudang memori dan membentuk mentalitas kita ya. Nah, kalau kalian sudah membuat jeda, sering berlatih meditasi dan ada jeda antara diri kalian dan dimensi itu, kalian akan mengenal ketika kalian melihat sesuatu, maka bukan yang misalnya gini, kita melihat bunga, kenapa kita bisa tahu, misalnya kita melihat bunga mawar, kenapa kita bisa tahu bahwa bunga itu namanya mawar? Karena memang sudah ada memori di dalam diri kita bahwa kalau berwarna merah seperti ini bentuknya namanya bunga mawar gitu. Berarti kita nggak benar-benar melihat bunga itu ya. Kalau kita benar-benar pure melihat tanpa referensi pikiran dan emosi, kemudian juga mental dan juga memori yang tersimpan, kita nggak akan tahu bahwa itu adalah bunga mawar ya. Kita hanya lihat apakah yang kita lihat ya, kita nggak tahu apakah itu dia seperti itu wujudnya. Jadi hanya sekedar siluet yang kita lihat saja secara natural, bukan diidentifikasi menjadi nama, karena kita nggak dipengaruhi oleh referensi itu ya. Sama seperti kalau kita misalnya ada rasa dendam atau rasa marah pada seseorang, misalnya si A gitu ya. Kalau muncul si A di hadapan kita, maka memori terkait si A akan muncul di dalam pikiran kita. Nah, kalau kalian sudah sering-sering membuat jeda, ya, kalian akan tahu bahwa ketika saya melihat si A, ada pikiran dan memori dan emosi seperti ini muncul. Nah, kalian bisa mengambil keputusan untuk membersihkan memori itu dan juga emosi itu ya pada saat kalian melihat si A, sehingga kalian melihat si A nggak lagi dengan referensi pikiran dan emosi yang tersimpan dalam diri, sehingga kalian bisa happy dan bahagia dan damai melihat si A. Jadi seperti itu ya. Makanya kalian harus memperbaikinya di dimensi spiritual, emosional, dan dimensi mental untuk merubah kenyataan dalam diri kalian. Misalnya kalian lagi banyak masalah, lagi stres ya, kalian nggak bisa merubah hal-hal yang di luar diri. Misalnya biasanya seseorang hidup yang itu pasti bahagia jika keinginannya terwujud
tidak bahagia jika keinginan tidak terwujud. Nah, itu di dimensi fisik ya. Nah, kalau kita terus seperti itu ya, kalian akan terkungkung di dalam lautan emosi yang naik turun ya, up and down. Jadi seperti itu emosi kalian ya. Tapi kalau kalian sudah stabil di dalam 3 dimensi ini, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, itu maupun yang kita inginkan maupun tidak kita inginkan, itu kita kan bisa terima dengan lapang dada ya. Jadi seperti itu kalau sudah stabil di dimensi ini, dan bahkan tidak ada yang tidak kita inginkan. Kita terima saja apapun yang hadir dalam hidup kita, ya kita terima aja dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Nah, itu kuncinya. Kemudian bahagia itu sederhana ya. Terima semua yang hadir dalam hidupmu dan jangan selalu berusaha mengontrol semua yang ada di luar kendalimu. Nah, ini kan tadi kita jelaskan bahwa ketika kita sudah menyadari esensi diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya, maka kita akan sangat mudah sekali menerima apapun yang hadir dalam hidupmu ya. Jadi kita nggak lagi berpersepsi negatif akan hal apapun karena tidak ada referensi pikiran yang kita terima ya. Kita akan paham bahwa kita bisa merasakan kesedihan karena memori di dalam pikiran kita muncul terkait dengan apa yang kita lihat. Kemudian dia memunculkan memori itu, kemudian kita menjadi sedih. Padahal jika kita menerima saja apapun yang hadir, tidak ada emosi apapun di dalam diri, yang walaupun dia muncul memori itu ya, kita bisa tidak berdasarkan memori itu kita melihat, tapi benar-benar pure berdasarkan secara natural, kita hanya sekedar melihat dan tidak melabeli apapun yang terjadi di luar diri kita. Kemudian jangan selalu mengontrol semua yang harus ada di luar kendalimu ya. Kadang-kadang ini yang menyebabkan orang nggak bahagia. Contohnya ya, dia pengen segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, kalau kita selalu seperti itu, maka ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka kita akan menjadi tidak bahagia. Kita menjadi marah, kita menjadi jengkel, kita menjadi kecewa karena kita ingin sesuatu hal terjadi seperti A, tapi ternyata yang datang B, nah kita menjadi tidak bahagia. Nah, makanya kita nggak bisa mengontrol semua hal di luar diri kita, tapi kita bisa mengontrol hal di dalam diri kita ya. Makanya yang bisa kita kontrol ya ketenangan batin dan kedamaian. Makanya selalulah melihat, mendengar, dan juga menyaksikan hal di luar diri itu berdasarkan diri sejati atau kesadaran itu sendiri. Jangan sampai terpengaruh oleh pikiran, emosi, maupun hal di luar diri kalian. Ingat bahwa hal di luar diri kalian itu nggak bisa kalian kontrol, tapi hal di dalam diri kalian, ketenangan dan kebahagiaan itu bisa kalian kontrol gitu. Jadi kuncinya ada di sana. Nah, fokuslah pada kesadaran ya. Jadi orang menyebutnya kesadaran diri sejati ya. Jadi ketika kalian berlatih meditasi, kalian akan belajar untuk selalu fokus pada kesadaran, selalu melihat dengan kesadaran, bukan melihat dengan referensi pikiran dan emosi dan memori yang tersimpan di dalam diri. Sama seperti yang saya ilustrasikan tadi, ketika kita melihat si A, muncul memori tentang si A, sehingga kita mulai muncul emosi. Pikiran muncul, memori muncul, emosi muncul. Nah, kalau kita melihat berdasarkan pikiran, emosi, dan memori, kita akan menilai si A gitu ya. Menilai apakah dia baik, apakah dia tidak baik, apakah dia pernah menyakiti kita, apakah dia orang yang menyenangkan, apakah dia orang tidak menyenangkan. Nah, itu akan muncul di pikiran kalian. Oh, ini orang tidak menyenangkan, oh ini orang pernah menyakiti saya gitu ya. Tapi kalau kita melihat dengan kesadaran, kita nggak akan ada penilaian itu ya. Mau dia baik, mau tidak baik, mau apapun kata orang tentang si A, kita nggak akan pernah terkacaukan pikiran kita kepada hal-hal referensi seperti itu. Sehingga kita melihatnya dengan kesadaran, sehingga bergaul pun menjadi mudah dan tidak ada emosi negatif, sehingga ya kita menjadi nyambung ketika ngobrol sama si A dan tidak ada referensi-referensi apapun, penilaian-penilaian apapun terhadap A. Walaupun mungkin memori-memori tentang si A menyakitkan di dalam diri gitu, tapi kita sudah melepaskan semua itu karena kita sudah menerima semua keadaan, sehingga otomatis kita menjadi bahagia, damai dalam menjalani hidup.
Nah, sekian tips untuk meraih kebahagiaan dengan menjadi diri kalian sendiri ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.